Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin, mari kita awali dengan membaca Sayyidul Istighfar bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Dilanjut doanya Nabi Musa, Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua ya hadirin. Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah dan memang hanya Allah yang patut dan pantas dipuji. Kita terus memohon, meminta, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan hidup kita istiqomah sampai nanti wafatnya kita husnul khatimah. Salawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Pagi ini kalau Allah menolong, Allah menghendaki kebaikan pada kita semua, kita mau belajar lanjutan Quran surah Al-Waqiah yang kemarin sudah kita tadabburi bersama-sama. Tapi sebelum itu ada motivasi dari Nabi SAW terkait perihal sesiapa yang dia berangkat untuk bermajlis di majelis ilmu. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang dia melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju syurganya Allah. Apalagi pagi ini dingin banget ya hadirin. Lagi dingin-dinginnya, lalu terus kemudian kita sama-sama beranjak dari kasur, wudu, berangkat, menunaikan sholat berjamaah di masjid. Insya Allah seperti yang Nabi sabdakan, siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju syurganya Allah. Juga Nabi SAW yang bersabda, man ghada ilal masjid, siapa yang dia pergi ke masjid, la yuridu illa ayyata'allamal khair au yu'allimuh, mereka tidak menginginkan kecuali belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Kana lahu, kecuali pasti bagi mereka, ka'ajri, mereka akan dapat pahala haji seperti ibadah haji, taman hajjatuh, sempurna hajinya. Jadi kalau kita ngaji pagi ini, sabda Nabi itu sama seperti dapat pahala ibadah haji. Istimewanya hadirin duduk di majelis ilmu. Sekali lagi semoga atas semua kebaikan-kebaikan yang dihadirkan Allah karuniai buat kita terus istiqomah mengejarnya insya Allah. Kita tilawah hadirin Quran surah Al-Waqiah ayat ke-13. Quran surah Al-Waqiah surah nomor 56 ayat ke-13. Ayat ke-13. Kemarin sudah sampai ayat ke-12, sekarang ayat ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Ala sururim maudunah
متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. Allahumma arhamna bil Quran. Segala puji kepunyaan Allah, semoga Allah terus merahmati kita dengan Al-Quran. Jadi jamaah silakan dibuka ayat ke-13. Allah berfirman di ayat ke-13, Sullatum minal awwalin, akan masuk ke dalam syurga yang penuh kenikmatan segolongan besar minal awwalin, dari umat yang terdahulu. Ulama jelasin gini jamaah, enak gak enak ya dinikmati aja hadirin, bahwa ini memang keterangan para ulama yang dilandasi dari ucapan-ucapan sahabat Nabi, terutama mengambil dari tafsir induknya, yakni sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang bernama Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi pernah bilang gini, Sullatum minal awalin wa qalilum minal akhirin. Kebanyakan yang masuk surganya Allah itu sullatum minal awalin, mayoritasnya minal awalin, generasi-generasi yang dekat dengan Rasulullah. Wa qalilun minal akhirin, dan minoritasnya qalil, sedikitnya itu adalah akhirin, generasi-generasi yang datang kemudian. Tapi nggak boleh hadis ini atau ayat ini dari keterangan para ulama lalu menciutkan nyali kita, ngebuat kita nggak semangat untuk beramal salih, mengejar kebaikan akhirat, surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebenarnya hadirin, kalau kita mau sungguh-sungguh, ada jalan yang terus terbuka untuk menuju ampunan, rahmat, ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ingat ya jamaah? Ada kisah seseorang laki-laki yang pernah membunuh 99 orang. Sudah dibunuh 99 orang, lalu dia mau bertobat. Dalam perjalanan proses tobatnya, dia datang kepada seorang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu. Begitu datang kepada ahli ibadah nggak punya ilmu, dia meminta, Syekh tolong bimbing saya, Tuan Guru tolong beritahu saya ingin bertobat kepada Allah. Apakah Allah ampuni semua dosa-dosa saya kalau saya bertobat? Kata laki-laki itu kepada gurunya. Lalu orang ini menjawab, hai fulan, sungguh dosamu tidak akan diampuni Allah karena terlampau banyak orang yang sudah kamu hilangkan nyawanya. Akhirnya terus kemudian dia mengatakan, jamaah yang dirahmati Allah, ya udah kalau memang begitu Allah nggak ngampunin, sekalian aja dicabut pedangnya, dipenggal kepala orang tersebut, dibunuh satu orang lagi. Sebelumnya 99 tambah 1 totalnya jadi 100 orang yang dia bunuh. Begitu 100 orang udah dia bunuh,
Lalu dia hadirin jamaah yang dirahmati Allah tetap punya keinginan taubat untuk kembali kepada Allah. Dia datang kepada seorang ahli ibadah plus ahli ilmu. Dia bertanya kepada guru tersebut, wahai guru, saya sudah bunuh 100 orang. Apakah kalau saya bertobat Allah terima tobat saya? Jawab guru tersebut, diterima wahai hambaku. Diterima wahai muridku. Maka sang murid ini pun bertobat kepada Allah dengan tobat yang sungguh-sungguh dan dia menjalankan nasihat gurunya yang gurunya pernah mengatakan, asalkan satu syaratnya, kamu harus tinggalkan komunitasmu yang lama, pergi ke komunitas yang baru, circle yang baru, lingkungan yang baru, yang lingkungan itu buat imanmu bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pun berpindah dari lokasi yang buruk, lingkungan yang buruk kepada lingkungan yang baik yang kondusif menjaga imannya. Apa yang terjadi dalam perjalanan? Summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Di dalam perjalanan dia wafat tengah jalan, lalu terus kemudian pahala niatnya untuk hijrah menuju Allah telah tetap dan dia menjadi penghuni surganya Allah. Padahal sudah pernah membunuh berapa orang? 100 orang. Sullatum minal awalin, mayoritas penghuni surga nanti generasi-generasi yang dekat dengan Rasulullah SAW. Wa qalilun minal akhirin, dan sedikit dari generasi yang akan datang. Bukan berarti menyiutkan nyali kita, membuat kita mentalnya down, membuat kita terus malas beramal, membuat kita nggak semangat beramal. Jamaah harus tahu, Allah Subhanahu wa taala juga membuka pintu rahmat selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk setiap hamba. Termasuk bahkan kalau ada orang masuk surga padahal dia dulunya pernah membunuh 100 orang, maka jamaah pernah membunuh orang atau enggak? Enggak pernah. Nah kalau hadirin enggak pernah membunuh orang, berarti pintu surga jauh lebih lebar terbukanya. Asalkan benar-benar tulus mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah mohon maju lagi ke depan hadirin. Mari maju lagi jamaah ke depan. Ayahanda boleh di sini nggak apa-apa. Ini lebih tebal insya Allah karpetnya. Maju lagi jamaah. Agak ke sini hadirin di sebelah yang sisi sini biar nanti yang di luar bisa masuk. Barakallahu fikum. Insyaallah memang karunia yang Allah kasih buat Wonosobo salah satunya adalah sudah dingin tanpa AC. Itu hal termahal yang dimiliki dan dinginnya tuh merata. Kalau AC dinginnya cuma satu ruangan, taruh AC di kamar dinginnya cuma satu kamar. Tapi kalau kita tinggal di Wonosobo dari ruang tamu, kamar sampai kamar mandi ikut dingin, semuanya dingin. Lagi dingin-dinginnya pagi ini, alhamdulillah nikmat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kisah pertama. Kisah kedua, zaman tabi'in ada laki-laki bernama Fudail. Fudail ini perompak. Fudail ini dalam tanda petik begal. Setiap ada orang yang lewat, itu pasti jamaah yang dirahmati Allah. Fudail ini mau membunuh dia untuk mengambil hartanya atau kalaulah tidak dibunuh, dipinta secara paksa dirampas hartanya supaya diberikan kepada Fudail. Gak ada yang lewat situ kecuali pasti takut kalau ketemu Fudail. Dan seperti itu setiap kali ada orang yang lewat, dipinta hartanya, kalau gak dikasih hilang nyawanya, dirampas hartanya. Fudail ini pernah terus kemudian tertarik satu ketika kepada seorang wanita. Diikutinya seorang wanita ini sama Fudail bin Iyad. Masuk wanita ini ke dalam rumah. Fudail pun mendengarkan dari luar rumah tersebut. Ternyata wanita tersebut membaca salah satu dari ayat Allah. Apa yang beliau baca? Yang beliau baca adalah satu surah setelah surah Al-Waqiah, yakni surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid, di mana perempuan ini membaca di Quran surah Al-Hadid dengan ayat di ayat belum sampaikah padamu. Quran surah Al-Hadid ayat ke-16.
Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitab min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Al-Hadid ayat 16 ini kemudian menyadarkan Imam Fudail bin Iyad ketika perempuan itu membaca, belum tibakah waktunya untuk orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan untuk agar mereka mematuhi kebenaran yang Allah wahyukan kepada mereka melalui lisannya Rasul-Rasul, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka jadi keras dan banyak di antara mereka orang-orang yang fasik. Jadi ayat ini seolah bicara kepada Fudail bin Iyad, wahai Fudail yang selama ini jauh dari Allah, wahai Fudail yang selama ini sering merampas hartanya orang dengan cara yang batil, wahai Fudail yang selama ini selalu bermaksiat kepada Allah. Alam ya'ninil ladzina amanu, belum tibakah waktunya untukmu kembali padaku wahai Fudail? Ayat itu seolah bilang sama Fudail begitu hadirin. Emang situ gak capek ya maksiat mulu? Emang kita gak capek ya kalau kita berbuat jahat terus? Emang kita males ya untuk kembali kepada Allah di waktu yang segera? Mau nunggu kapan kalau bukan sekarang? Mau nunggu nanti kalau nyawa ada di kerongkongan? Demi Allah hadirin, siapa yang menantikan taubatnya saat nyawa sudah di kerongkongan? Nabi pernah bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugorgir. Sungguh Allah akan menerima taubatnya seorang hamba sebelum nyawanya sampai di kerongkongan. Kapan kita mau bertobat kalau terus ditunda-tunda? Ketika nunggu nanti kita tergeletak di atas ranjang, sakit dengan sakit yang parah, sulit untuk sembuh, nunggu terus kemudian di masa itu baru kita bertobat, sayang seribu sayang. Ketika sudah terbaring lemah, mau bertobat, mau beramal solih, jadi kurang maksimal. Pertanyaan besarnya, kemarin pas sehat kemana aja? Kita dikasih sehat, kaki bisa melangkah, tangan bisa digerakkan, pergi kemana aja kemarin-kemarin pas sehat? Kok baru sekarang begitu sakit? Allah, gimana ya Allah? Ya gak ada yang terlambat hadirin. Tapi kan bukan berarti kita suka mengulur-ngulur, kalau bisa sekarang kenapa harus ditunda? Kalau nanti pas udah terbaring lemah ya gak apa-apa juga, asalkan nyawanya belum sampai di kerongkongan. Tapi kalau bisa disegerakan jangan ditunda. Kalau bisa sekarang jangan nanti-nanti. Umur kita gak ada yang pernah tahu sampai kapan. Makanya begitu Fudail bin Iyad disadarkan, wahai Fudail, belum tibakah waktunya untuk kamu bertaubat kepada Allah? Fudail itu seperti mendengar kalimat itu bicara padanya, dia pun tergerak hatinya, dia memutuskan untuk gak lagi merampas hartanya orang, merampas haknya orang, merampas sesuatu dinar atau dirham yang dibawa dalam karavan dagang orang yang dia stop, kecuali dia biarkan lewat begitu saja. Dia kembali kepada Allah, dulunya mantan begal, mantan perampok, mantan penjahat, bertaubat, belajar agama, hafal Quran, hafal hadis, hafal usul-usulnya. Dia jadi seorang ulama dalam bab berhijrah kepada Allah. Jemaah jadi jangan melihat satu sisi ayat ini kecuali jamaah melihat pada sisi yang lain. Di sisi ayat ini apa? Kalimat sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Allah berfirman, yang paling banyak masuk surga itu adalah mereka-mereka sullatum minal awwalin,
Mayoritas masuk surga adalah mereka yang datang generasi terlebih dahulu. Mereka itu generasi-generasi yang dulu, generasi-generasinya Rasulullah dan yang dekat kepada Rasulullah SAW. Wa qalilun, dan sedikit, kata ulama, minal akhirin, dari generasi yang datang sesudahnya. Siapa generasi sesudahnya? Kita jamaah. Kita yang jauh dari Rasulullah SAW. Jangan sampai generasi yang jauh ini terus benar makin jauh dari Allah, kecuali dia memperdekatkan dirinya kepada Allah. Dia membawa waktu-waktu terbaiknya untuk juang agama Allah. Karena qalil, sedikit sekali jumlahnya mereka-mereka umat akhir zaman yang nanti menghuni syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau kita baik sangka, husnuzan pada Allah, kita beramal. Kalau tadi Fudail bin Iyad aja akhir hidupnya bisa jadi seorang ulama, kalau tadi orang yang telah membunuh 100 orang aja bisa masuk ke dalam syurga, maka kita walaupun umat akhir zaman, dalam ayat ini dijelaskan wa qalilun, dan sedikit sekali, minal akhirin, dari umat-umat yang datang kemudian yang akan menghuni syurganya Allah, tetap kita baik sangka kepada Allah, insya Allah kita masuk bagian dari yang masuk syurga tanpa hisab insya Allah. Ayat ke-15, Quran surah Al-Waqiah ayat ke-15. Ala sururim maudunah, mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas, dan mereka berada di atas dipan yang berbalut permata. Gambaran syurga yang Allah berikan buat kita jamaah, syurga itu balutan semuanya emas, dan kita nanti mendudukinya pun bahkan menduduki permata. Yang kita tahu luar biasa mahal ya kalau kita membeli emas atau intan permata. Emas saja udah mahal, apalagi intan permata. Dan sesiapa yang masuk ke dalam syurganya Allah, semua yang dia lihat tiangnya dari emas dan intan permata, karpetnya dari emas dan intan permata, kursi duduknya dari emas dan intan permata, granitnya dari emas dan intan permata, plafonnya dari emas dan intan permata, lampunya, pernak-perniknya, jam dindingnya, lemarinya, dan semua yang pernah kita lihat di dunia. Dalam Quran surah Al-Baqarah Allah pernah berfirman, apa yang kalian pernah dapatkan di dunia, kalian dapatkan lagi di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Coba buka Quran surah Al-Baqarah ayat 25. Al-Baqarah surah yang kedua ayat ke-25. Udah? Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman yang berbuat kebaikan, bahwa Allah siapkan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari syurga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami waktu dulu. Pas mereka dikasih buah, mereka bilang, ya Allah, ini buah kok persis ya kayak waktu yang di dunia kemarin. Nanti mereka melihat tiang, ya Allah, di dunia dulu juga ada tiang-tiang. Mereka melihat ada lemarinya, mereka melihat ada apanya, mereka melihat semua, atau mereka pernah mungkin membesitkan sesuatu. Mereka pernah membesitkan sesuatu lalu mereka meminta kepada Allah, Allah berikan kepada mereka, lalu mereka mengucapkan, ya Allah, ini persis seperti yang dulu pernah saya terima waktu di dunia. Makanya Allah gambarkan buat kita tuh supaya dekat gitu jamaah. Bahwa syurga, kata Nabi SAW, al-jannatu haqqa wan naru haqqa. Syurga itu benar, neraka itu juga benar. Kalau di syurga nyamannya selama-lamanya. Kalau di neraka sengsaranya juga sengsara yang selama-lamanya. Sulatum minal awalin, mayoritas penduduk syurga dalam ayat ini dijelaskan generasi yang dekat dengan Rasulullah, wa qalilun minal akhirin.
dan sedikit dari generasi-generasi yang datang kemudian, yang jauh jaraknya dari Rasulullah, tapi enggak menyiutkan nyali kita kecuali kita semangat untuk mencari cintanya Allah. Ala sururim maudunah, mereka nanti akan duduk di atas dipan-dipan yang lantainya, alasnya terbuat dari emas, disertai dengan intan permata. Saking indahnya gambaran syurganya Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai situ? Ternyata belum. Allah melanjutkan firman-Nya dalam Al-Waqiah, ayat yang berikutnya. Allah berfirman, muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Dengan siapa berhadapan? Sedangkan penghuni surga, rumah yang paling kecilnya aja, Nabi cerita dalam hadis Muslim itu, sesungguhnya orang yang paling miskin di surganya Allah itu punya tempatnya itu paling kecilnya dunia dikali 10 kali lipat. Jadi dunia dan semua isinya dikali 10 kali lipat, itu orang yang paling miskin di dunia. Paling miskin. Yang amalannya paling biasa aja, tapi begitu masuk surga jadi orang yang punya kekayaan. Bumi dan semua isinya beserta timahnya, tembaganya, emasnya, peraknya, batu baranya, dengan semua kekayaannya, untuk dia orang yang paling miskin 5 kali lipatnya, sabda Nabi riwayat Muslim. Jadi kalau cuma dikasih emas, intan permata, itu kecil. Lalu diucapkan dalam Al-Quran, muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Nanti mereka duduk berhadap-hadapan. Maksudnya berhadap-hadapan? Berhadapan sama siapa? Kata para ulama ada 2. Yang pertama, berhadapan dengan istrinya atau suaminya. Hadap-hadapan sama pasangannya. Dan gak ada lagi nanti wajah yang keriput di surganya Allah. Karena Nabi bersabda, setiap anak Adam yang masuk surga, umurnya semuanya 33 tahun. Dan gak ada yang pendek. Semuanya akan tinggi. Kalau yang laki-laki, sabda Nabi, kembali ke postur ayahnya, 60 siku ke langit, 30 meter kira-kira. Yang perempuan kembali kepada fisiknya, Ibunda Hawa alaihassalam, 20 meter atau 40 siku ke langit. Dan itu penghuni surga. Dan gak ada nenek-nenek, sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan atau pernah bercanda sama seorang nenek-nenek, ya Rasulullah, kalau saya masuk surga gak ya? Nenek, di surga itu nanti gak ada nenek-nenek. Lalu dia bersedih, tapi Nabi belum sempat melihat kesedihannya berlarut-larut, Nabi gembirakan lagi. Nek, karena nanti semua yang tua renta masuk surga kembali menjadi muda. Kita udah 60, 70, 80. Masuk surga kembali lagi jadi muda. Fresh 33 tahun lagi, 33 tahun lagi, 33 tahun lagi. Semuanya abadan khalidina fiha abada. Lalu dia masuk ke dalam surga selama-lamanya. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Mereka kelak akan dikelilingi oleh wildanum mukhalladun. Anak-anak muda yang tetap muda. Ini penjelasannya tadi. Bahwa Nabi bersabda tidak ada orang yang tua di surganya Allah. Semuanya berusia muda. Lah kalau semuanya muda nanti gak ada rasa saling menghormati dong. Enggak. Siapa yang masuk surga otomatis sifat-sifat ahli surga salah satunya adalah rasa hormat menghormati. Kita tetap menghormati baginda Rasulullah. Apakah tetap menghormatinya di surga? Penduduk surga tanpa dipinta pun autopilotnya sudah penuh kenikmatan. Karena penuh kenikmatan dia akan terus bersyukur kepada Allah. Kapan dia mau sombong, ditampakkan lagi nerakanya Allah, itu bisa membuat dia nanti ingat kembali. Tapi gak ada lagi jamaah ceritanya kalau udah masuk surga, diceritain lagi, ditampakkan neraka, gak ada. Tapi maksudnya di sini adalah sesiapa yang begitu seorang hamba telah masuk surganya Allah, finish. Ini hadiah atas kerja kerasmu selama di dunia. Orang kalau kerja,
digaji misalkan sebulan 500.000. Dia bakal bekerja sungguh-sungguh dengan gaji yang dia terima. Karena dia tahu jamaah, kerja sungguh-sungguhnya ini membuahkan gaji di awal bulan nanti. Orang kalau di dunianya bekerja keras, harusnya mereka juga bersemangat dalam memupuk memanen amal soleh karena dia tahu saat dia mati nanti itu panenan jariah buat beliau, buat dia. Jadi hari ini jamaah gelap-gelap datang, dingin-dingin tetap ngaji, jamaah tetap meramaikan hadir di majelis ilmu. Ini nanti semua ya bukan buat orang lain. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Melainkan setiap siapapun yang berbuat baik, kebaikannya kembali kepada dirinya sendiri. Itu aja tuh jamaah. Kembali muda itu kepastian saat seseorang masuk surga. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Nanti usia kita kembali muda. Kalau di dunia gak bisa kita mengulang kemudaan kita. Walaupun operasi plastik habis miliaran, umur 70 terlihat seperti 17 tahun. Bisa? Secara wajah kalau di operasi plastik bisa. Umur 70 tahun nenek-nenek begitu di operasi plastik terlihat seperti perempuan umur 20-an tahun, bisa-bisa aja karena operasi plastik. Tapi ingat, onderdil dalam tetap nggak bisa dibohongi. Dia bisa merubah wajahnya seolah seperti nampak wanita gadis 20-an tahun, padahal umur aslinya 70 tahun, tapi onderdil dalamnya, tulangnya yang sudah mulai melemah, ingatannya yang sudah mulai merapuh, kekuatannya yang tidak sekuat mereka-mereka yang usianya 20 tahun. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa Allah berikan seperti itu? Agar supaya kita sadar bahwa dunia tempat transit, bukan tempat tinggal. Tulis di kolom komentar sahabat, dunia tempat apa hadirin? Dunia tempat transit. Bukan tempat apa? Bukan tempat tinggal. Kalau jamaah mau tinggal selamanya yang nyaman, yang enak, yang gak ada lagi sedih, di syurganya Allah. Nanti jamaah gak ada lagi tua. Waktu kita muda kan kita enak banget, makan apapun oke, main apapun oke, lari sana kemari oke, gak ada masalah kesehatan. Waktu sudah mulai menua, kita mulai bermasalah. Makan mulai dibatasi, betul? Lari udah gak sekenceng dulu, betul? Masih bisa lari mbah? Yang mbah atau hadirin, kalau mas-mas di sini yang ganteng-ganteng masih bisa lari, umur 17, 16, 15, 20. Kalau udah umur 40 mau lari, udah gak sekenceng larinya pada saat usia 20 tahun. Itulah dunia. Dunia bukan tempat tinggal, dunia hanya tempat transit. Lagi transit di sini. Saya kemarin pulang dari Bogor. Mohon maaf, saya kemarin pulang dari Bandung, ada acara Jogja, Bandung, Jogja, Wonosobo. Naik kereta kami jamaah, perjalanan Jogja Bandung 7 jam ditempuh. Pertanyaannya, apakah ketika saya di kereta, tujuan saya adalah Bandung menuju Yogyakarta, lalu di dalam kereta itu saya pasang dispenser? Enggak. Lalu di dalam kereta saya kok pasang kulkas? Enggak. Di dalam kereta saya pasang AC 2 PK? Enggak. Apakah di dalam kereta terus saya beli kasur yang nyaman, yang empuk buat saya tidur? Enggak. Apakah di dalam kereta terus saya belikan marmer yang cantik, yang bagus supaya estetik, supaya instagramable? Enggak. Kenapa? Karena kita tahu di kereta itu kita cuma transit sebentar di kereta 7 jam, perjalanan Bandung menuju Jogja, sampai di Jogja lanjut lagi perjalanan darat 3 jam menuju Wonosobo. Kenapa di kereta nggak bawa kasur yang empuk, yang mewah, yang bagus sekalian? Kenapa di kereta kita nggak masang marmer di dinding-dindingnya? Karena kita tahu kereta ini pasti akan ditinggalkan. Kita itu ya harus tahu jamaah. Hari ini tuh kita lagi di atas kereta.
Kalau yang tadi dalam cerita tujuannya Bandung menuju Jogja, kalau sekarang dunia menuju akhirat. Keretanya ini di sini lagi kita tunggangi sekarang. Silakan buat rumah yang bagus, nggak apa-apa. Tapi harus ingat, hei itu akan ditinggalkan. Silakan beramal yang bagus. Silakan maksudnya kalau beramal memang harus ya. Silakan jamaah punya kendaraan yang prima, tapi harus ingat ditinggalkan kendaraannya. Silakan jamaah punya rumah yang mewah, tapi ingat ditinggalkan rumah mewahnya. Silakan jamaah mengkoleksi apa yang bisa jamaah punyai, tapi ingat akan semuanya itu pasti ditinggalkan. Dan yang kekal menemani amal salih. Ingat selalu ya hadirin. Kapan kalau jamaah udah merasa capek sama dunia, ingat ya Allah, syurgamu, janjimu pasti dekat. Hamba pasti akan engkau tolong untuk dipantaskan jadi penghuni syurgamu ya Allah. Hamba pasti akan engkau bantu untuk jadi hambamu yang terus taat istiqomah sampai husnul khatimah ya Allah. Udah ingat-ingat aja jamaah. Kalau lagi dikecewakan sama dunia, kalau lagi dibuat capek, lelah sama dunia, ingat janji Allah tentang syurganya Allah, bahwa syurganya Allah itu pasti akan diberikan buat orang-orang yang banyak amal solihnya di dunia, yang imannya kuat di dunia, yang takwanya hebat di dunia. Makanya ingat-ingat bahwa janji Allah itu gak pernah dipungkiri. Innallaha la yukhliful mi'ad. Semuanya kembali jadi mudah. Itu firman Allah dalam ayat Al-Waqiah ayat yang ke-17. Sekarang kita beranjak ayat ke-18. Bi aqwabi wa abariqa wa ka'sim mim ma'in. Allah berfirman, dengan membawa gelas, cerek dan seloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Ada air yang mengalir. Ada cerek. Gimana cara seseorang penghuni surga meminum dari airnya? Mereka dalam ceret yang mereka genggam tinggal menyerok air yang ada di sungai. Air itu diambil, set, langsung bisa diminum. Bahkan di sungai itu jamaah jernihnya bukan main. Kalau kita ngelihat di Dieng mungkin itu kan sungai-sungainya jernih, air-airnya bersih, tapi tetap saja sebersih-bersihnya air dunia, masih jauh lebih bersih air di surga yang Allah siapkan untuk kita. Airnya bersih. Bahkan ada dalam riwayat lain diceritakan oleh baginda SAW, salah satu ciri-ciri surga itu ada sungai-sungai isinya susu. Sesiapa yang meminumnya dia akan terus merasakan kenikmatan yang tiada pernah habis-habisnya. Bahkan ada telaga namanya telaga Kausar. Inni faratukum alal haud. Nabi bersabda, wahai umatku, aku menunggumu di telagaku. Inni faratukum alal haud. Aku nunggu kalian ya di telagaku, kata Nabi SAW. Telaga apa namanya? Telaga Kausar. Ada dua orang, satu diterima untuk meminum dari telaga Kausar, satu ditolak. Waktu Nabi mau ngasih minum, malaikat ada yang mempersilahkan. Wahai Rasulullah, silakan beri minum kepada beliau. Tapi ada malaikat yang mengatakan, ya Rasulullah, dia bukan umatmu, jangan dikasih minum. Dihalang-halangi dan Nabi gak boleh memberi minum kepada orang tersebut. Pertanyaannya, siapa orang yang kedua? Kok beda drastis perlakuannya sama orang yang pertama? Yang pertama boleh minum dari telaga Kausar, telaganya Rasulullah SAW. Yang sabda Nabi, siapa yang meminum dari telagaku ini walau satu teguk, tidak akan pernah haus selama-lamanya. Kok yang satu boleh, yang satu gak boleh? Apa jawab malaikat? Wahai Muhammad, sungguh satu orang tadi mereka terus menjaga kemurnian dari syariat-syariat Allah yang diturunkan kepadamu dan dia menunaikan itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Yang satunya lagi, wahai Muhammad, setelah engkau wafat mereka adalah orang yang merubah-rubah apa yang Allah syariatkan dan mereka tidak memenuhi apa yang Allah firmankan, apa yang Allah perintahkan sehingga mereka dilarang dari meminum telaga Kausar. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik.
Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pernah datang laki-laki kepada Rasulullah terus nanya gini jamaah. Ya Rasulullah, apa pendapat Anda kalau saya mengamalkan kebaikan yang diperintahkan, yang halal saya bilang halal, yang haram tetap saya bilang haram. Walam azid minhu dzalika bisyai'. Atau dalam riwayat lain, walam azid minhu dzalika syai'. Dan saya tidak akan menambah sedikit pun, gak akan pernah saya tambah-tambahin, gak akan pernah saya kurang-kurangin. Walam azid, saya tambahin pun enggak, pokoknya pas, mantap komposisinya sesuai dengan Allah yang Allah inginkan, Rasul yang Rasul sabdakan. A'adkhul jannah, laki-laki ini nanya ke Rasulullah. Lah kalau saya begitu ya apa saya masuk surga ya Rasulullah? Lalu Nabi jawab, qala na'am. Nabi bersabda, tentu saja iya, kamu pasti masuk surga. Ternyata amalan menduduki surga atau masuk surga 3 hal simpel. Halal bilang halal. Kalau haram bilang haram. Walam azid dzalika bisyai'. Sudah cukup, pas, sesuaikan dengan yang Allah firmankan, yang Rasul sabdakan. Jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi, agar supaya kita punya kemantapan hati dalam setiap amal yang Allah dan Rasulnya inginkan. A'adkhul jannah, apakah saya masuk surga karenanya? Qala na'am, tentu saja iya. Amaliyah dari para ulama, tentu saja ulama punya ilmunya jemaah. Ulama punya ilmunya, yang dengan ilmu itu para ulama memberikan wasiat agar kita mengamalkan satu amalan yang pasti amalan ini itu ada petunjuknya dari hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka amalkan agar supaya terus dapat keberkahan dan kebaikan. Berikutnya hadirin, la yusadda'una anha wala yunzifun. Mereka tidak pening karenanya, wala yunzifun. Mereka enggak mabuk karenanya. Walaupun di surga itu nantinya ada khamr. Khamrnya surganya Allah akan jauh berbeda dengan khamr yang ada di dunia. La yusadda'una anha. Mereka enggak pening kepalanya karena meminum dari salah satu nikmat air tersebut yang Allah siapkan di surganya Allah. Wala yunzifun, dan mereka enggak akan mabuk hanya karena meminumnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan yang terbaik dari yang terbaik, semuanya disimpan di surganya Allah. Jemaah tahu Rasul pernah bersabda gimana dalam 2 riwayat? Riwayat pertama dalam riwayat Muslim, sabda Nabi, sungguh perbandingan dunia dengan akhirat seperti telunjuk kalian yang kalian masukkan ke dalam lautan. Dimasukin telunjuk kita ke dalam lautan lalu diangkat. Berapa banyak yang nempel? 1 tetes. Sabda Nabi, itulah dunia. Apa yang menempel di jarimu yakni 1 tetes, itulah dunia. Dan mana negeri akhirat yang dijanjikan? Adalah samudra yang luas yang masih ada dan banyak di sana. Itulah perbandingannya dalam riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, kemudian yang kedua, Rasulullah pernah cerita, nikmat kalian yang sekarang kalian nikmati di dunia itu cuma 1 bagian dari 100 rahmat Allah yang Allah titipkan 1 bagiannya untuk kalian nikmati di dunia, dan 99 rahmatnya Allah siapkan di surganya Allah. Bayangin hadirin, Anda dapat 1 nikmat aja udah enak luar biasa tuh hadirin. Di dunia Allah cukupkan dalam sehat. Rezeki walaupun belum banyak tapi yang penting mah buat makan minum ada. Kalau disuruh milih, Anda pilih mana jemaah? Banyak uang tapi gak bisa bergerak karena sakit, tergeletak terus di ranjang, buang air kecil di ranjang, buang air semuanya di ranjang. Atau Anda mungkin uang belum banyak tapi cukup untuk makan dan minum sekeluarga dan tidak kurang sedikit pun. Allah yang mencukupkan, tapi sehat.
Kalau disuruh pilih sehat dan kaya. Wah ya ini panen semuanya. Kalau benar-benar disuruh milih, ada seseorang kawan 13 hari masuk ICU jemaah. Dan itu menurut dokter hidupnya udah bakalan benar-benar gak ada. Tapi orang tuanya masih ikhtiar. Enggak, anak saya pasti sembuh, anak saya pasti sembuh, anak saya pasti sembuh. Mobilnya dijual, rumahnya dijual, semua harta yang dipunya dijual. Perhiasan mamanya dijual, semuanya habis total sekitar 800 juta. Di hari ke-14 anak ini berangsur pulih dan total pemulihannya 4 bulan. Habis dana 800 juta. Baru sejak saat itu kita berkata kesehatan itu mahal. Sehat itu mahal jemaah. Makanya kalau lagi sehat pakai buat beramal. Jadi besok pas lagi sakit, setidaknya kita punya batin dalam hati. Ya Allah, alhamdulillah dulu pas masih sakit, hamba pakai untuk banyak-banyak beramal salih. Soalnya ini sering diwanti-wanti Rasulullah. Nabi itu sering banget wanti-wanti begini kata Nabi SAW, nikmatani magbunun fihi ma katsirum minan nas. Ada 2 nikmat yang paling sering manusia itu melupakan 2 nikmat yang paling hebat yang Allah berikan pada mereka. Nikmat yang pertama as-sihhatu, nikmat yang kedua wal faraq. Ternyata nikmat itu kita punya semuanya hari ini. Yang paling sering membuat manusia terlena itu nikmat sehat dan nikmat sempat. Sehat dipakai dalam taat. Lagi sempat luangnya dipakai buat kebaikan. Gak nyesel orang-orang yang sehat dan luangnya dipakai dalam ketaatan. Gak nyesel. Pasti bahagia hidupnya. Dan gak akan pernah membuat dia kecewa selama apa yang dia lakukan kebaikan yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Gak akan pernah membuat dia kecewa. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Mereka tidak pening dan tidak pula mabuk. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun, dan mereka akan dikaruniai oleh Allah di surganya Allah buah-buahan dari apapun yang mereka inginkan. Mau buah ya Allah, ya sebut aja buah apa? Buah pisang, gampang bagi Allah memperkenankan semua permohonan hamba-hambanya yang mereka punya keinginan masuk surganya, yang punya keinginan di surganya Allah akan sesuatu yang mau dia makan. Walahmi tayrim mimma yashtahun, dan dari daging burung apapun yang mereka inginkan. Jamaah, kalau baca ayat ini lalu muncul pertanyaan, mana yang bagus? Makan nasi baru penutupnya buah, pembukanya nasi penutupnya buah, atau makanan pembukanya buah penutupnya nasi? Bagusan mana? Yang pertama atau yang kedua? Jadi pertamanya buah. Kalau ditanya tahu dari mana? Jawabannya kata dokter, artikel, Mbah Google. Lah kalau jamaah mau baca ayat ini, jawabannya itu ada di sini. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrim mimma yashtahun. Makanan penghuni surga itu fakihah, awalannya adalah buah-buahan. Walahm, baru setelah makan buah, setelahnya adalah makan daging, ya nasi, ya seterusnya. Sebenarnya ini konsep untuk penghuni surga, tapi bisa diadopsi. Ini loh hambaku, kalau hidupmu mau sehat, kalau hidupmu mau tenang, mau nyenyak, mau nyaman, jaga terpola kesehatanmu, kamu pakai pola ini ya, pola-pola penghuni surga. Kan gitu ya. Ini loh yang masuk surga, yang taat, yang sholat, yang berbakti, yang suka sedekah, yang menyantuni anak yatim, yang membersamai majelis ilmu. Itulah ada trik-triknya. Ini loh penghuni surga, makanannya buah dulu, lalu daging, lalu nasi, lalu bla 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 segala macam. Maka kalau mau dipraktekkan, boleh. Kesehatan dijaga. Sesiapa yang dia menjaga fisiknya dalam rangka dalam ketaatan kepada Allah, Allah itu senang kalau melihat hamba tersebut merawat apa yang Allah titipkan padanya.
Jasad kita ini titipan hadirin, bukan milik kita. Karena nanti kalau kita wafat, jasad ini kembali ke dalam tanah. Sebagaimana kita diciptakan dari tanah, kembali ke dalam tanah. Jasad titipan Allah, ruhnya yang ada dalam jasad lagi dititipkan. Makanya jasadnya dieman-eman. Jangan dilukai. Kalau memang bisa bahkan dirawat, dijaga. Merawat tubuh kita itu sama dengan sedekah untuk diri sendiri. Sedekah untuk diri sendiri, Allah ridho kepada hamba yang melakukan hal itu karena dia bersedekah untuk dirinya sendiri. Selain kita tahu bersedekah sama orang, jamaah juga harus tahu ada sedekah untuk diri sendiri. Apa sedekah untuk diri sendiri? Kalau diberi kemampuan, sekali lagi, kalau diberi kemampuan dan kecukupan, belilah beras yang bagus kualitasnya, itu sedekah buat diri sendiri. Belilah jeruk yang bagus kualitasnya, itu untuk diri sendiri. Belilah sayur mayur yang bagus kualitasnya, itu untuk diri sendiri. Karena ada banyak sayuran, ada yang bekas kemarin yang sudah layu, sayuran ada yang segar. Kalau kita masih diberi izin oleh Allah punya kemampuan membeli yang segar-segar, kenapa harus membeli yang layu? Kecuali kalau kita memang sudah benar-benar terpepet, nggak ada sama sekali kecuali yang layu. Hadirin, makanya belajar dari beberapa ayat yang barusan kita baca. Ternyata pola-pola hidup penduduk surga sudah Allah gambarkan. Yang siapa yang mengamalkan ini nanti pelan-pelan Allah mudahkan tergambar kesehatan pola hidupnya, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua sehat ya jamaah. Tapi yang namanya sakit itu ya satu sisi penggugur dosa juga. Jangan bilang bahwa penyakit yang datang wah membuat saya nelongso, susah. Aduh suami saya lagi sakit membuat saya jadi repot, atau istri saya yang sakit membuat saya repot. Enggak. Nikmati semuanya jamaah. Kalau toh pun mungkin istri kita sakit, suami kita sakit, kita ditugasi Allah lagi ngerawat orang sakit, itu sama dengan kita lagi dibukakan peluang surga sama Allah. Lewat merawat yang lagi sakit. Jamaah tahu sabda Nabi SAW apa buat mereka yang menjenguk orang sakit. Ini baru jenguk ya. Kata Nabi SAW, sesiapa yang menjenguk orang yang sakit, maka seperti berjalan di taman-taman surga. Itu baru jenguk. Lah gimana kalau yang setiap hari jenguk? Siapa yang setiap hari jenguk? Yang merawatnya. Gimana lagi kalau orang yang merawat? Setiap hari beliau merawat. Merawat orang sakit, mohon maaf buang air kecil beliau yang bilasin, buang air besar beliau yang jagain, beliau terus kemudian kekurangan. Apa pahalanya jamaah yang diberikan kepada orang tersebut kalau beliau ikhlas, tulus dengan penuh kesabaran merawat entah orang tuanya kah, entah bapak ibunya kah, entah mertuanya kah, atau pasangannya kah, atau anaknya yang sakit. Saat dia sabar, Allah kasih pahala yang besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar ayat yang ke-10, kalau kamu sabar, pahala dari Allah tanpa batas. Kalau tanpa batas itu ada ujungnya gak kira-kira? Gak ada. Jamaah bisa ngelihat, Ustaz, batas tanahnya Masjid Muhammad Al-Fatih itu sampai mana? Saya tunjukkan. Batas tanah Masjid Muhammad Al-Fatih itu sampai parkiran yang pojok. Itu ada pohon pisang, itu bukan tanah Masjid Muhammad Al-Fatih. Nah, saat diucapkan gitu, berarti kegambar dong, oh cuma segini doang batasnya. Ada batasnya. Tapi kalau Allah berfirman tentang orang yang sabar, bi ghairi hisab. Kalau kamu sabar, pahalanya tanpa batas. Artinya dapat pahala yang sangat besar. Lewat mana? Salah satunya lewat bersabar membersamai orang yang sedang sakit. Kami mendoakan dan kita mendoakan semua guru-guru kita, ustadz, ustazah, kiai, alim ulama, tuan-tuan guru kita, semua para masyayikh kita, bila mana ada di antara beliau yang sakit, semoga Allah sembuhkan. Bila mana ada yang kurang sehat, Allah sehatkan. Bila mana ada yang kurang fit, Allah fitkan.
dan semoga Allah karuniai sehatnya dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kita buka tanya jawab, mudah-mudahan yang sesederhana ini membawa barokah buat yang berbicara dan buat kita bersama-sama, dan insya Allah habis ini kita tanya jawab. Tapi sebelum tanya jawab, bagi sahabat kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Kita belajar bareng-bareng, dan insya Allah di hari Jumat juga yang mulia ini terbuka peluang untuk menempelkan granit dengan lantai 2, granit di lantai 2 dengan satu boxnya sekitar 140 ribuan. Kalau ada teman-teman yang mau menitipkan, saya titip granit 1 box atau 2 box atau setengah box, teman-teman juga bisa ya langsung save nomor rekeningnya, rekening Bank Muamalat 5090018044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Ditulis di kolom komentar ya teman-teman, biar yang lain mungkin bisa men-screenshot atau mencatat. Muamalat 5090018044. Mumpung ini masih nyangkut dalam waktu subuh sampai syuruk, waktu-waktu terbaik untuk mengeluarkan apa yang Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah jadikan itu jariah buat kita bareng-bareng. Barakallahu fikum. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, waktu dan tempat dipersilakan. Fadhol. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ustadz. Yang saya tanyakan tadi ada ayat yang di surga nanti akan berhadapan dengan pasangan. Di surga akan berhadapan dengan pasangan gitu ya, Ustadz ya. Jadi yang saya tanyakan, kalau ada mungkin suami kemudian ataupun istri yang kemudian suaminya meninggal kemudian nikah lagi, itu nanti di surganya ketemunya dengan pasangan yang mana itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan Mas Teguh sekeluarga yang telah bertanya, dan seluruh kaum muslimin jamaah dimuliakan Allah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, nanti kalau seseorang misalkan sudah pernah menikah, wafat, misalkan menikah lagi, begitu Mas? Itu dikumpulkan dengan pasangan yang mana kalau untuk seorang perempuan? Jawaban Rasulullah SAW pernah ditanya dengan hal semisal demikian. Lalu Rasulullah SAW menjawab, seorang istri yang menikah lebih dari 1 kali, maka dia akan dipertemukan dengan suami yang paling salih di antara suami yang menikah dengan beliau. Jadi kalau punya suami 3, maksudnya 3 itu menikah, wafat, menikah lagi, wafat lagi, menikah lagi, meninggal lagi. Maka dari 3 laki-laki yang pernah menikah dengan perempuan tersebut, siapa yang paling soleh? Kata Rasulullah Muhammad SAW, maka Nabi SAW. Siapa yang paling soleh di antara ketiganya? Kalau yang paling soleh suami yang terakhir, maka dia akan dipertemukan dengan suami yang terakhir. Kalau cuma 1 kali, dia akan bertemu dengan suaminya. Dan perempuan-perempuan dunia, kata Nabi, perempuan-perempuan dunia, sabda Nabi, tidak tandingannya, bukan tandingan perempuan-perempuan bidadari surga. Sekali lagi saya ulangi jemaah, wanita dunia yang masuk surga, bidadari-bidadari surga itu bukan tandingan mereka, karena kelasnya mereka di atas bidadari-bidadari surga. Jadi walaupun di dunia kita mungkin kayak biasa aja, amalan kita juga biasa aja, tapi begitu masuk surga, bidadari-bidadari surga itu semua cemburu pada hadirin. Makanya ada kalimat, ini kalimat lebih tepatnya kepada ahli hikmah yang mengucapkan, wanita-wanita dunia yang masuk surga itu membuat bidadari-bidadari surga menjadi cemburu kepada perempuan-perempuan dunia ahli surga. Karena tadi emang bukan kelasnya, bukan tandingannya. Terus kalau ada yang meninggal belum menikah, lah dia ketemu sama siapa? Ketemu sama pasangan yang Allah ciptakan untuknya di surganya Allah. Makanya kalau ada yang meninggal belum menikah,
Boleh jadi jodohnya adalah jodoh ketemu di surga. Iya kan? Gitu hadirin. Lah ntar nek kecil-kecil itu, yang kecil-kecil nanti tiba-tiba anak saya ketemu yang dulu meninggalnya waktu bayi 4 tahun atau meninggalnya 5 hari. Apakah ketika masuk surga dia nanti berumur 33 tahun? Jawaban berdasar hadis Nabi, iya. Tapi nanti kita bisa mengenali, kamu anakku, bapakku, ibuku. Penduduk surga mengenali. Begitu di neraka, nafsi, sendiri. Sebagaimana Abasa ayat 34 sampai 37. Tapi kalau masuk surga, mereka saling mengenali sebagaimana Az-Zariyat ayat At-Tur atau Az-Zariyat ayat 21. Allah berfirman, Al-haqqna bihim zurriyatuhum. Kelak kami akan kumpulkan mereka bersama zuriat mereka, anak cucu keturunan mereka. Gitu jemaah, barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam. Dari ibu, pertanyaan terakhir, ada? Ada hadirin pertanyaan ibu-ibu? Tidak ada, alhamdulillah. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniai tempat ini penuh dengan keberkahan dan karuniai juga semua masjid kaum muslimin penuh dengan manfaat dan penuh dengan keberkahan. Karuniai kemudahan ya Allah dalam sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih dan seluruh sekolahnya kaum muslimin agar terus bisa memberikan manfaat bagi banyak umat, mendekatkan kepada anak-anak yang belajar di sana kepada Allah dan Rasulnya, membuat waktunya semakin hemat untuk tidak mempelajari hal yang tidak perlu dipelajari kecuali mereka langsung pada inti yang harus mereka pelajari sebagai seorang hamba. Karuniai kami kelapangan ya Allah dalam rezeki, kesehatan, kelapangan dalam kemampuan memberikan ilmu, kelapangan dalam memberikan tenaga terbaik kami untuk rumah-Mu, kelapangan dalam berjuang di jalan-Mu ya Allah. Berikan kami kemampuan juga untuk pelan-pelan satu persatu tanah-tanah yang ada di sekeliling Masjid Maf ini terbebaskan untuk dibeli, lalu terus kemudian dimanfaatkan kepada hal yang lebih maslahat lagi untuk lebih banyak umat. Ya Allah, karuniai kemudahan dalam hidup, ketenangan dalam apapun menjalani kehidupan, dan karuniai kami iman-iman baja, iman-iman yang istiqamah. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam keluarga di rumah jamaah, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sahabat kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan tap link di bio ya, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Terima kasih sahabat sudah membersamai, sehat lancar penuh berkah, hanya Allah sebaik-baik pemberi balasan. Barakallahu fikum.